sedikit saja lebih besar dari 30 si F, ya kan, misalnya si F ini kita beri dia F itu menjadi 30,001, maka benda ini akan bergerak seperti itu dia. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa, ya kan, kesimpulan bahwa ketika kita ambil kesimpulan bahwa pada beberapa kasus bidang miring, ya, eh, oh, kita ambil kasus umum, ya, kasus umum dia diberi gaya, dia mengalami gaya gesek F. Nah, jika F itu lebih besar daripada kurang dari mu S dikali N, yang kita tahu mu S kali N ini adalah Fs max, ya kan, mu S dikali N, maka itu benda diam, gitu. Benda diam atau A-nya sama dengan 0. Jika, ya, contoh seperti yang contoh tadi, ya, yang sudah kita kerjain seperti ini. Eh, Kenapa demikian? Karena gaya gesek, apa namanya, gaya gesek maksimalnya itu lebih besar daripada gaya gaya yang kita berikan, ya kan, sehingga benda akan tetap diam. Gaya gesek statis maksimalnya lebih besar daripada si 20 ini, sehingga benda akan tetap diam. Sehingga eh, kan kita catat di sini, ya, kita catat Fs max-nya, konteksnya di sini Fs max itu 30. Nah, sehingga pada kasus ini pada kasus ini gaya geseknya itu gaya geseknya itu bernilai, sehingga pada kasus ini kan dia benda diam, sehingga sigma fx sama dengan 0 sama dengan f dikurang fs, atau sama dengan fs. Fs sama dengan 20 Newton. Nah, sehingga fs ini sama dengan 20 Newton. Ingat, fs ini kan fs max. Fs max itu bernilai 30 Newton, ya. Nah, pada kasus ini gaya geseknya itu bernilai 20 Newton, gitu. Pada kasus ini, ya. Pada kasus ketika benda dia. Nah, kasus ketiga, ya kan? Kasus kedua itu bagaimana jika F itu lebih besar, F itu sama dengan mu S dikali N, atau mu S dikali N ini adalah Fs max, maksimal, gaya geser statis maksimal. Eh, kita udah gambarkan tadi kasus seperti ini, itu adalah F, ini adalah Fs. Nah, oke. Tadi kita katakan bahwa Fs max ini bernilai, kita ketahui di kasusnya Fs max ini bernilai 30 Newton. Nah, karena Fs max-nya 30 Newton dan kita berikan gaya 30 Newton, otomatis benda akan tetap diam. Tetapi catatannya, gitu kan, catatannya, benda diam sama dengan 0. Tetapi benda jika kita beri gaya
lebih besar daripada 30 Newton, benda bergerak sedikit saja gitu. Jadi ketika misalnya contohnya kasihlah gaya ini menjadi 30,001 Newton gitu, maka benda ini akan bergerak. Dan juga pada kasus ini sigma F akan sama dengan 0 dan F kurang dari Fs. Sehingga F sama dengan Fs. Atau Fs sama dengan 30 Newton. Tadi F30 Newton ini kita bilang adalah Fs max. Sehingga gaya gesek yang bekerja pada lantai ini adalah gaya gesek maksimum gitu. Nah, itu perbedaannya. Jadi ketika Fs max eh, sama dengan sama dengan 30 Newton dan kita berikan gaya 30 Newton, maka gaya gesek yang bekerja pada lantai ini adalah 30 Newton. Atau gaya gesek pada lantai ini adalah gaya gesek maksimal. Sementara pada kasus pertama, jika kita berikan gaya 20 Newton, sementara gaya gesek maksimalnya adalah gaya gesek statis maksimalnya adalah 30 Newton, maka gaya gesek yang bekerja pada lantai ini bukan gaya gesek maksimal, melainkan gaya gesek yang sebesar gaya gesek statis yang sebesar 20 Newton. Seperti itu. Kasus yang ketiga, ini kasus yang cukup unik ya kan. Bagaimana jika kita berikan gaya yang lebih besar daripada gaya gesek statis maksimal? Oke, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah gaya gesek pada lantai itu bukan gaya gesek statis lagi, melainkan gaya gesek kinetis yang adalah mu k dikali n. Gitu. Jadi ketika kita berikan gaya sebesar 30 Newton, gaya sebesar 40 Newton gitu. Sementara gaya gesek statis maksimalnya adalah eh, Fs max-nya adalah 30 Newton. Maka otomatis benda ini akan bergerak. Kenapa? Karena gaya gesek gaya yang kita berikan lebih besar daripada gaya gesek statis maksimal. 40 lebih besar daripada 30. Sehingga benda akan bergerak. Karena benda akan bergerak, maka gaya gesek yang berlaku pada benda itu bukan gaya gesek statis lagi, melainkan gaya gesek kinetis. Sehingga sigma F sama dengan M dikali A sama dengan 40 dikurang mu K dikali N gitu. Sekian itu. Sehingga A sama dengan 40 kurang mu K dikali N per